Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah surgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Kemenangan melalui kebaikan Kristus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah di mana kami boleh gunakan untuk memperdalam akan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami, penuhi hati kami dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku, adalah dengan harga yang luar biasa kita telah ditempatkan pada satu tempat yang sangat menguntungkan, sehingga kita dapat dibebaskan dari perbudakan dosa yang diakibatkan oleh kejatuhan Adam. Kita tidak pernah dapat mengerti nilai jiwa manusia sampai kita menyadari pengorbanan besar yang dibuat bagi penebusan jiwa di Kalvari. Dosa Adam di Eden telah menjerumuskan umat manusia dalam penderitaan yang tak ada harapan. Tetapi dalam pekerjaan keselamatan, satu jalan yang telah disediakan bagi semua orang untuk meluputkan diri jika mereka mau memenuhi persyaratannya. Kesempatan kedua telah diberikan oleh pengorbanan Anak Allah. Ada satu peperangan yang harus kita hadapi, tetapi kita dapat tampil sebagai pemenang hanya melalui jasa-jasa darah Kristus. Allah melihat bahwa mustahil bagi kita untuk mengalahkan dan mendapatkan kemenangan dengan kekuatan kita sendiri. Umat manusia telah menjadi semakin lemah dari generasi ke generasi sejak kejatuhan. Dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak dapat melawan dosa tidak bertarak. Seharusnya kita bersyukur bahwa kita mempunyai seorang juru selamat dan bahwa ia rela menanggalkan jubah kerajaannya dan meninggalkan takhta kerajaan, lalu menyelubungi keilahiannya dengan kemanusiaan dan menjadi seorang manusia yang menderita dan terbiasa dengan duka cita. Setelah baptisannya, ia dituntun oleh roh ke padang gurun dan dicobai oleh si jahat. Kristus memulai pekerjaan penebusan dari mana kehancuran itu dimulai, dan pertempuran yang akan datang dalam dunia ini bergantung pada peperangan yang dihadapi oleh Raja kehidupan itu di padang gurun. Syukur kepada Allah karena ia tampil sebagai pemenang, melewati keadaan yang sama di mana Adam jatuh dan menebus kegagalan Adam yang sangat disayangkan itu. Iblis meninggalkan medan pertempuran itu sebagai musuh yang kalah. Kemenangan itu adalah satu jaminan bagi kita bahwa melalui pertolongan ilahi, kita dapat keluar sebagai pemenang demi diri kita, demi kepentingan kita dalam pertentangan dengan musuh itu. Iblis merasa bahwa segala kesusahan dari planet yang telah jatuh itu adalah miliknya. Tetapi ketika Kristus datang untuk mengukur kekuatan dengan raja kegelapan itu, Kristus bertemu dengan pribadi yang sanggup melawan segala pencobaannya. Kata-kata Kristus adalah, penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Segenap sorga sedang memperhatikan hasil pertentangan antara Kristus dan iblis. Sekarang, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita mengambil keuntungan dari situasi ini dan tampil lebih daripada pemenang melalui Dia yang mengasihi kita? Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu yang istimewa, di mana kami boleh memulaikan hari ini dengan Engkau Tuhan, dengan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ini akan menyanggup kami untuk melewati tantangan hari ini. Kami percaya Yesus sudah menang. Itu berarti Yesus pun memberikan jaminan kemenangan bagi kami. Oh Bapa di sorga, terima kasih karena hari ini
Jaminan kemenangan itu menjadi bagian anak-anak Tuhan yang juga menyaksikan dan mendengarkan akan channel ini, dan mereka akan senantiasa diberkati dengan berkat kekuatan kesehatan. Hari ini mereka boleh berkarya bagimu, mereka boleh datang menyembah Engkau, mereka boleh menghubungkan hati mereka dengan Engkau, dan berkat-berkat surga menjadi bagian mereka. Perlindungan surga selalu menjadi bagian mereka, karena Engkau tak pagari mereka dengan kuasa-Mu. Melalui hari ini, dengan kami boleh terhindar dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, mereka yang sedang bergumul, Engkau akan kuatkan iman mereka dan yakinkan mereka untuk tetap kepada pengharapan hanya kepada Yesus. Ini doa kami Tuhan, hamba berdoa memohon berkat dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.